Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus beraktivitas, untuk saling bersilaturahmi melalui dunia akademik, dan salam salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc, the owner kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Kita akan terus berlayar, kita akan terus bersama mahasiswa Indonesia melangkah bersama pada perkuliahan di musim pandemi COVID-19 ini. Oke, kita sudah masuk kepada seri yang ke-53, edisi khusus pembahasan soal-soal. Oke, kita akan lihat soal yang akan kita bahas bersama. Oke, kita share. Oke, kita lihat soal kita besarkan. Oke, besarkan. Oke, soal masih dalam buku yang sama, yaitu buku Probability and Statistics for Engineer Scientist edisi ke-8. Oke, kita lihat soal pertama. Soalan pertama, 4.17. Let X be a random variable with the following probability distribution. Find expected Gx where Gx equal to 2 multiple X plus 1 power 2. Nah, ini dia. Jadi ini kalau kita lihat, dia mencari rata-rata suatu fungsi variabel acak. Nah, kita akan lihat. Ini sebenarnya merupakan suatu hal yang sederhana sekali. Biasanya kita sebelumnya bercerita suatu ekspektasi variabel acak X. Nah, kalau dia disebut probability distribution, pastilah dia ini diskrit. Kalau dia diskrit berarti sigma X Fx. Nah, ini dia. Nah, sekarang bedanya satu saja. Kalau kemarin ekspektasi variabel acak, sekarang ekspektasi fungsi variabel acak. Nah, kalau tadi variabel acak, sekarang fungsi variabel acak. Caranya tetap, karena dia diskrit, tetap dia sigma Gx dikali dengan probability distribution-nya. Ini dia. Ini aja, cukup cara menjawabnya, nggak usah banyak. Jadi kalau begitu dalam soal ini sigma fungsi variabel acaknya adalah 2x tambah 1 kuadrat. Nah, dikali dengan fx. Fx tergantung tabel probability distribution. Untuk X pertama min 3 berarti 2 dikali dengan min 3 terus ditambah dengan 1. Nah, ini dia. Dikuadratkan dikali Fx, Fx-nya 1/6. Nah, ini dia. Oke, ditambah karena sigma tentu tambah. Tambah 2 dikali dengan 6, oke. Tambah lagi dengan 1. Dikuadratkan dulu. Dikali Fx-nya 1/2. Nah, itu aja. Lalu terakhir ditambah, dia tutup kurung 2 dikali 9. Oke. Kali 9 tambah 1. Dikuadratkan. Nah, tambah 1. Kuadratkan kali 1/3. Nah, ini aja, kan enggak ada yang susah ini. Siapa pula bilang susah? Kita kasih sedikit space di sini aja. Biar nampak jawabannya. Kita kasih space. Sama dengan 2 kali min 3 min 6. Min 6 tambah 1 min 5.
Min 5 kuadrat 25. 25 kali 1/6 25/6. Mudahnya soal nih makcik. Tambah. 2 kali 6 12. 12 tambah 1 13. 13 pangkat 2 169 onde makcik. Senangnya lagi soal nih 6 169/2 ditambah lagi. 2 kali 9 18 tambah 1 19. 19 kuadrat, coba jadi 19 kuadrat. 19 kali 19 1 8 17 9 ini 1. Nah, gitu aja kan. 91 oke naik 8 91 9 17 19 1 6 361. Oke. 361/3. Ada ini aja lah. Pakai kalkulator, tekan angka kalkulator, jawab sendiri, sekianlah dapatnya. Jadi perlu diperhatikan bahwa kalau ditanya ekspektasi GX, tidak ada kewajiban hasilnya itu antara 0 dan 1. Nah, jadi kalau besar dari 1 hasilnya jangan takut, boleh. Karena dia ekspektasi yang ditanya, bukan probability. Nah, itu dia. Nah, jadi kita telah melihat soal yang satu ini, yang kita bahas sekarang ini sangat mudah sekali, guys. Tidak ada yang rumit, sedang sekali. Coba kita lanjutkan dengan cerita soal berikutnya. Oke, kita share, kita tengok soal kita. Oke, ini soal kita. Apa kata soal ini? Soal 4.18. Find the expected value of the random variables gx equal to x power 2, where x has the probability distribution of exercise 4.2. Nah, sama aja mendapatkan rata-rata fungsi juga. Di mana katanya probability distribution-nya seperti pada soal 4.2. Ini soal 4.2 kita berikan. Nah, ini yang disebut probability distribution-nya. Jadi jawabannya tetap sama. Yang ditanya adalah ekspektasi GX. Nah, oke. Ekspektasi GX fungsi variabel acak. Apa GX-nya? Adalah ekspektasi X kuadrat. Karena dia diskrit, bagaimana cara mencarinya? Sigma X kuadrat. Fx. Nah, ini dia. Oke, kalau gitu Fx-nya berapa? Tinggal masukkan. Jadi yang langkah pertama kita cari dulu F0. Nah, F0. Kena X0, 1, 2, 3, maka F0 kita mulai. F0 kombinasi 30. Sesuai dengan rumus ini Fx. 1/4 pangkat 0. Oke, 1/4 pangkat 0 kali dengan 3/4 pangkat 3. 3/4 pangkat 3 kurang 0 ya 3. Kombinasi 30 itu adalah 1. Nah, oke. 1/4 pangkat 0 1, 3/4 pangkat 3 berarti 27/64. 16 kali 4. 24. Oke. Berarti kita cari lagi F1. F1-nya adalah kombinasi 31. 1/4 pangkat 1. Di sini 3/4 pangkat 2. 3/4 pangkat 2. Nah, ini berarti kombinasi 31, 3 faktorial, 1 faktorial, 2 bagi 1 bagi 2 faktorial, berarti 3 kali 1/4. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada kendala teknis sedikit.
Share lagi. Oke, berarti 3/4 kali 1/4 kali 3/4 berarti 9/16. Oke, ini dia nih. Sama dengan, kalau ini sama dengan berarti 9/6 kali 16 kali 4, 4. Naik 264. 9/64. 27/64. Oh, masih sama. 27/64. Ini tadi 301. 01. 3. 27/64 juga sama 27/64. Oke. Lalu kita lanjutkan dengan mencari F1. Kita sambung di bawah ini aja. F1 sudah, F2 lagi. Biar jelas satu layar aja ya. F2 kombinasi 32. Lalu di sini adalah 1/4 pangkat 2 kali dengan 3/4 pangkat 1. 4 pangkat 1. Kombinasi 32, 3 faktorial, 2 faktorial, 1 tetap 3. Dikali dengan 1/16. Dikali dengan 3/4. Dikali 3. Ini 1/16. Kali 3/4. 9/64. 9/64. Ini untuk F2. Oke. F3. Oh, di mana pula kita letakkan lagi F3? Cari di atas dia, pokoknya satu layar. Di sini F3 pula. Nah, perhatikan, simak ya. Kalau tidak disimak, insya Allah tak dapat karena lompat-lompat tulisannya. Kombinasi 33 dikali dengan 1/4 pangkat 3 dikali dengan 3/4 pangkat 0. 3/4 pangkat 0. Berarti sama dengan kombinasi 331 dikali 1/64 dikali dengan 3/4 pangkat 0, 1, berarti 1/64. Nah, dapat semua dah. Jadi dapat semua probability distribution-nya, tinggal kita mencari ekspektasi X kuadrat. Oke, jadi kalau begitu ekspektasi X kuadrat yang dimaksud dalam soal ini adalah sama dengan X kuadrat bermula dari 0. Berarti kalau kita lihat sigma X kuadrat, nah, kali dengan Fx yang baru kita cari sebelumnya. Oke, untuk X-nya itu dari 0, 1, 2, 3. Ya, tinggal masukkan saja angka-angkanya. Berarti di sini sama dengan 0 kuadrat dikali dengan 27/64. Tadi F0 tadi 27/64. Tambah dengan 1 kuadrat kali dengan juga 27/64. Tambah dengan 2 kuadrat, tadi F2 adalah 9/64. Tambah dengan 3 kuadrat dikali dengan F3 tadi 1/64. Nah, ini dia. Ini mudah aja, ini 0, oke, 0. Tambah ini 27/64. Nah, tambah lagi ini adalah 36/64. Oke. Tambah lagi ini 3 kuadrat 9/64. Nah, ini dia. Berarti hasil kita sekarang adalah 36 tambah 9 50 36 tambah 9 45.
45 ditambah 27, 45 tambah 27, 72, 45 tambah 27, 57, 12, 1, 72 per 64. Nah, ini saya katakan tadi. Kalau hasilnya lebih dari 1, enggak masalah. Karena ini bukan cerita peluang, guys. Cerita peluang hanya efeknya saja. Kalau ini peluangnya. Tapi kalau ekspektasi itu bukan peluang lagi. Jadi wajar saja hasilnya besar dari 0, kecil dari 0. Itu wajar saja. Oke. Jadi pada soal yang kedua ini juga kita juga bermain-main hanya dengan sigma dan seterusnya. Oke. Yang paling penting diperhatikan adalah hasilnya tidak mesti harus kecil dari 1. Dan pastikan Fx adalah probability distribution. Pasti dia Fx-nya itu adalah peluang. Dan kapan dikatakan benar Fx? Jumlah seluruh Fx itu haruslah adalah jumlahnya harus 1. Jadi jangan khawatir, jangan kaget nanti harus jumlahnya itu harus 1. Oke, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Ini soal berikutnya kita share. Kita lihat lagi, share soal berikutnya. Nah, ini dia. Nih. A continuous random variable x has the density function. Nah, kalau density function dia pasti dia continue. Kalau continue dia integral pasti. Find the expected value of gx. Ya, jadi kalau gini ekspektasi gx, nah, nih. Ekspektasi gx adalah integral. Nah, oke. Minta hingga sampai tak hingga. Ini secara umum dulu. Gx dikali dengan Fx. Nah, Fx dx. Ini kalau continue. Continue integral. Oke, Fx dx. Untuk x-nya tentu minta hingga sampai tak hingga. Tapi kalau gx-nya itu batasnya beda, maka kita masukkan soal batasnya X besar dari 0, berarti 0 sampai tak hingga, eksponen eksponen berpangkat 2X per 3, dikali Fx-nya eksponen min X. Nah, itu dia. Dx. Nah, ini integral C ini integral 0 tak hingga. Kalau eksponennya tambahkan saja, berarti dia eksponen. Nah, tinggal tambahkan aja tuh. 2X per 3. Nah, kurang X. Gitu aja kok. Susah. Kurang X dx. Berarti jawabannya adalah integral. Kita buat ke sini sedikit. Kita hapus dulu. Oke, berarti di sini sama dengan kita sambung ke sini. Integral 0 tak hingga. Eksponen. Nah, 2X min 3X berarti min X per 3. Min X per 3. DX. Jadi integralnya adalah min 3. Min 3 eksponen min X per 3. Untuk 0 sampai tak hingga. Oke, min 3 eksponen min X per 3. Jadi kalau begitu sama dengan min 3 eksponen min tak hingga per 3. Oke. Kurang-kurang tambah 3 eksponen 0 per 3. Oke, eksponen 0 per 3. Tentu sama dengan di sini 0. Nah,
Di sini 3 kali eksponen 0/3. Ya eksponen 0/3 ya eksponen 0 di 3. Nah, inilah hasilnya. Jadi rata-rata eksponen 2x/3 itu adalah 3. Nah, sangat mudah sekali. Jadi min 3 eksponen minta hingga per 3, minta hingga per 3 ini pasti dia 0 kan ini 0 nih. Min eksponen per 3 0 ditambah dengan, kenapa tambah? Kurang-kurang. Tadi dikurang, kurang-kurang jadi tambah. Nah, jangan lupa nih matematika dasar. 3 kali eksponen min 0,3, eksponen min 0,3, eksponen 0, eksponen 0, 1. 1 kali 3, 3. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau kita bahas, kita lihat 3 soal kali ini, wah itu cukup luar biasa saya rasa. Ada 2 soal diskrit dan ada 1 kontinu. Kontinu hanya tergantung integral. Oke, saya rasa apa yang telah kita bincangkan pada hari ini saya rasa cukup menarik, dan kita cukupkan sampai di sini dulu untuk seri yang ke-53 ini. Kita jumpa lagi pada seri-seri berikutnya. Saya Dr. Rado Yendra SSC MSc undur diri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.